Pagi sore yang cerah setelah hujan turun, seorang petani akan merasa gembira ketika hujan turun, melihat tanaman yang segar sejuk. Petani itu sehat, petani itu hebat. Oke, pagi sore ini ketemu lagi bersama saya di channel Durian Awis Lampung. Saya sekarang berada di kebun durian Lemur Kuring. Pada sore ini tanggal 12 bulan 3 2023 akan ada aktivitas, yaitu penyepraian untuk menanggulangi hama, mencegah hama yang akan menyerang pohon durian saya, yaitu di kebun durian Lemur Kuring, agar tanaman terlalu sehat, tumbuh subur, daun terlalu mulus. Maka sore ini akan melakukan penyemprotan dengan berbagai macam obat seperti fungi, insek, pupuk daun, dan campuran obat lainnya. Ini sudah dilakukan pruning kurang lebih 1 minggu kemarin. Alhamdulillah sudah terlihat mulai subur lagi, tumbuh lagi daun-daunnya, rantingnya mulai kelihatan bagus, tidak terlalu rimbun. Karena terlalu rimbun itu terlihat bagus, tapi efeknya sangat bahaya jika lepas dari pengawasan. Oke, kita langsung ke obat apa saja yang akan saya aplikasikan di kebun durian Lemur Kuring. Oke, ikutin terus channel saya. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, para petani durian, baik yang muda, pemula maupun yang senior. Salam kenal. Oke, kita langsung ke obat-obatan yang akan saya aplikasikan di kebun durian Lemur Kuring. Nah, ini dia buat kawan-kawan semuanya. Obat yang akan saya aplikasikan seperti yang saya lakukan. Saya menyeprai kebun durian Lemur Kuring ini interval kurang lebih 10 hari sekali, lambatnya 2 minggu sekali. Untuk sekarang obat-obatan fungi, insek selalu di rolling. Setiap 2 kali pengaplikasian selalu diganti merek agar tidak terjadi kekebalan pada hama. Oke, untuk hari ini obat-obatan yang akan diaplikasikan, yang pertama untuk menanggulangi hama kutu-kutuan yang sangat ampuh, yaitu Winner itu yang berbahan aktif imidacloroprid. Ini sangat bagus sekali untuk menanggulangi hama kutu-kutuan seperti kutu kebul, kutu yang selalu putih nempel di belakang daun yang menyebabkan pohon duriannya daun muda selalu keriting. Maka ini obat yang sangat ampuh, yaitu berbahan aktif imidacloroprid. Merek apa saja bisa, jangan tergantung merek. Ada Winner, bisa menggunakan abamectin, itu bisa di rolling saja setiap 2 kali penyepraian, maka insya Allah hama akan minggat dan tewas. Ini saya menggunakan untuk pencegahan menggunakan 15 mili, tapi untuk pengobatan menggunakan 20 mili. Untuk sekarang menggunakan 15 mili dulu. Ini Winner di mix dengan Crown. Ini untuk obat hama seperti belalang, ulat, walang sangit, dan jenis hama-hama lain. Dan di sini saya menggunakan fungi berbahan aktif antrakol, karena kemarin baru sekali penyepraian. Sekarang yang kedua kalinya. Untuk berikutnya saya akan menggunakan berbahan aktif Keratronil, tapi untuk sore ini saya menggunakan bahan antrakol yang mengandung zinc plus. Ini sangat bagus buat tanaman. Ini menggunakan 3 sendok buat antrakolnya. Ini banyak di pasaran, ini umum, sangat umum di seluruh Indonesia. Untuk obat daun, untuk pupuk daunnya saya menggunakan Growmore, karena selalu menggunakan ini terus. Ini andalan saya. Ini cukup bagus buat pupuk daun karena kandungannya cukup besar, 32 10 10. Ini buatan made in Amerika, USA. Ini sangat bagus. Ini saya menggunakan 2 sendok. Ini tinggal sedikit lagi. Dan untuk berikutnya saya menggunakan pupuk Marocammap, yaitu kandungannya nitrogennya 12, fosfatnya 61. Ini bagus buat pertumbuhan, khususnya akar. Ini saya menggunakan 3 sendok untuk 1 tangki. Dan terakhir saya menggunakan silika. Silika ini sangat bagus untuk menjaga kekebalan tanaman, untuk melindungi dari serangan hama, melindungi dari efek kekeringan. Karena ini pelapis, ini sangat berguna buat tanaman apa saja. Saya aplikasikan di pohon durian. Ini
Saya gunakan silika ini untuk pelapis agar tanaman semakin kuat, jaringan-jaringannya semakin terlindungi. Saya menggunakan 1 sendok kecil, 1 sendok teh untuk 1 tangki, kurang lebih sekitar 5 mili, 5 gram lah kurang lebih. Ini tuh 1 sendok teh kecil. Yang terakhir saya udah pernah menggunakan ini JPT, tapi untuk saat ini tidak menggunakan karena udah 2 kali penyepraian. Ini sangat bagus sekali, ini andalan saya. Banyak rekan-rekan yang menanyakan crop gift JPT-nya ini mengandung bahan aktif asam gibberellat 30 gram. Ini sangat bagus. Ada jenis JPT lainnya, tapi yang biasa saya gunakan hanyalah ini. Ini langsung dari Cina. Cara pengaplikasiannya ini bisa dicampur dengan berbagai macam obat yang saya aplikasikan, tapi untuk saat ini saya tidak menggunakannya karena jangan terlalu sering untuk JPT, nanti pohonnya kasihan karena terlalu diperas untuk pertumbuhannya. Karena JPT itu adalah zat pengatur tumbuh. Ini sangat bagus buat tumbuhan, ibarat kalau di manusia ini penambah nafsu makan, sama seperti itu, ibaratnya penambah nafsu makan, maka di tanaman ini adalah zat pengatur tumbuh untuk memacu pertumbuhan. Nah, itu buat rekan-rekan semuanya. Ini digunakan kurang lebih kalau untuk sayuran 3 tetes, tapi untuk pohon keras digunakan 7 tetes. Seperti pohon durian, pohon kates, ini digunakan untuk 7 tetes. Ini khusus pertumbuhan. Ini sangat bagus, mengandung asam gibberellat. Banyak merek lain juga, tapi yang saya gunakan hanya crop gift. Tapi setelah pengaplikasian crop gift ini harus dibarengi dengan pemupukan. Karena apa? Karena ini zat penumbuh, pengatur tanaman agar cepat tumbuh. Ketika diaplikasikan ke tanaman, otomatis tanaman akan merasa kelaparan untuk mencari makanan. Maka di situ kita harus siapkan makanan di bawahnya seperti pemupukan NPK 1616, pengocoran POC maupun yang lainnya. Tapi yang biasa saya gunakan adalah NPK 1616 dicampur dengan SP36, Karate plus boron, lalu saya taburkan setelah penyepraian. Karena fungsinya apa? Ketika tanaman dirangsang oleh JPT ini, otomatis dia akan butuh resapan yang sangat lebih dari biasanya. Seperti ini hasil dari pengaplikasian crop gift beberapa minggu yang lalu, dan langsung saya gunakan pemupukan agar pertumbuhannya semakin subur. Nah, ini buat rekan-rekan semuanya. Ini hasil penyemprotan JPT dan pemupukan setelah 2 minggu yang lalu. Hasilnya cukup rimbun dan bagus. Ingat, ketika menggunakan JPT ini harus dibarengi dengan pemupukan agar seimbang pertumbuhannya. Ibarat manusia seperti itu, ketika kita mengonsumsi penambah nafsu makan, otomatis daya makan kita semakin bertambah, maka harus siap cadangan makan kita di dapur. Seperti itu, ketika tanaman diaplikasikan dengan JPT crop gift ini yang mengandung asam gibberellat, otomatis tanaman akan terasa lapar, maka kita harus siapkan makanan di bawahnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah saya lakukan pruning 2 kali. Usia tanam 18 bulan. Awal tanam 1 meter. Wow, ini sore ini akan melakukan penyepraian juga. Tapi sebelum penyepraian, saya memberikan dulu apa saja buat rekan-rekan semuanya yang biasa saya lakukan di kebun saya untuk obat-obatannya, pemupukannya. Oke, mungkin kalau ada yang kurang jelas silahkan komen. Untuk JPT-nya, pemupukannya, silahkan ditanyakan. Kita berbagi ilmu. Saya bukan menggurui, bukan mengajari, tapi saya hanya berbagi karena pengalaman saya yang saya lakukan di kebun saya sendiri seperti itu. Alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa. Walaupun saya tidak memasang irigasi, tapi alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini telah dilakukan pelebaran gulutan. Oke, itu saja rekan-rekan petani durian. Jangan sungkan untuk bertanya.
Kalau ada yang tidak jelas silahkan tanyakan. Kalau yang tidak mengerti silahkan tanyakan. Insya Allah jika saya mampu dan mengerti akan saya jawab, akan saya bagi ilmunya seperti apa saja. Mungkin untuk saat ini itu saja yang saya jelaskan. Untuk berikutnya silahkan tanyakan, dan bila yang setuju silahkan ikuti, dan bila yang tidak setuju silahkan tonton saja. Oke, cukup sekian buat petani durian Indonesia. Sukses selalu, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.